jadi beban buat orang lain. Yeah. Tidak perlu antri untuk mendaftar apa daya kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi tinggal anaknya sudah berumah tangga sendiri, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tanggal 29 kemarin nih. Nah, kira-kira tanggal 29 kemarin nih ada apa gitu. Nah, sebelumnya saya Sivian Fardana dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh dokter yang profesional dari Kota Probolinggo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dan ditemani oleh Mbak Ane. Ya. Dokter Habibi, mungkin bisa diceritain dulu nih atau perkenalan dulu kesehariannya dokter di rumah sakit ini sebagai apa dan kegiatannya ngapain? Iya, terima kasih. Jadi saya sudah berapa tahun ya sudah di rumah sakit Salah ini saya bagian negeri. Ya memang keseharian dokter ya tiap hari pasti ketemu pasien, meriksa pasien, ya kan? Ketemu sama teman-teman rumah sakit juga. Nah, acara yang pada hari ini memang sangat baik ya, kita manfaatkan untuk bisa berjumpa dengan teman-teman pendengar yang lebih luas, masyarakat Kota Probolinggo pada umumnya pada hari lansia. Lansia. Iya. Dokter ini spesialis penyakit dalam kan ya dok? Ya, otomatis juga sering bertemu sama pasien yang lansia juga kan dok? Ya, ya. Dan otomatis kemarin juga merasakan apa itu efeknya hari lansia Ya, gitu. ya, betul. Nah, mungkin untuk sejarahnya nih dok, tanggal 29 kemarin itu kenapa kok diperingati sebagai hari lansia? Iya, rupanya ini sejarah dari para pendiri bangsa kita dulu ya. Jadi ya memang harus ada suatu hari di mana kita harus memperingati hari lansia gitu ya. Rupanya ditetapkan oleh presiden kita di tahun 1996 ya. Itu di Semarang kalau nggak salah. Itu ditetapkan 29 Mei sebagai hari lansia nasional. 29. Oke. Gitu. Ternyata bukan cuma sekedar dibuat gitu ya dok, tetapi juga ada apresiasi dari pemerintah sebagai lansia karena telah membuat atau memajukan negara juga kan dok. Betul sekali itu. Nah kemudian nih. Jadi itu sejarahnya waktu itu kita lagi ini dok, para tetua itu lagi rapat BPU PKI. BPU-PKI, betul. Tanggal 29 itu rapat BPU PKI yang sidang pertama. Ya, BPU PKI itu kan apa ya, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang pertama itu kita mau buat dasar negara. Nah. Ketuanya itu kalau nggak salah Kanjeng Raden Tumenggung Wardiman Jaya Diningrat ya gitu ya. Saya lupa Rajiman Widya Diningrat. Widya Diningrat gitu. Nah kemudian sama Presiden Soeharto tahun 1996 itu akhirnya ditetapkanlah jadi hari lanjut usia nasional. Jadi mengapresiasi aspirasi. Iya. Jadi untuk aspirasinya bangsa Indonesia terhadap para leluhur, para tetua, gitu ya dok ya, kira-kira. Seperti itu. Jadi disahkan di Semarang di tanggal itu. Sejarahnya itu awalnya karena ada sidang BPU PKI. Nah untuk 2024 ini dok, kira-kira untuk hari lansia ini temanya apa sih dok? Iya, memang berganti tahun, tiap tahun pasti ada temanya ya. 2024 ini adalah lansia terawat Indonesia bermartabat. Nah, ini temanya yang kita anut pada tahun 2024 ini. Gitu. Nah, kemudian dari tadi ini bahas lansia. Lansia itu ada kategorinya atau gimana sih, dok? Iya, memang berbagai tahun definisinya macam-macam. Jadi yang Kemenkes terbaru itu ada definisi 45 tahun ya, sampai 59 itu pralansia. Jadi 60 sampai 69 lansia muda. Kemudian 70 ya, 70. sampai 79 lansia
madya, kemudian 80 sampai 89 itu lansia paripurna. Oke. Berarti ada tingkatan-tingkatannya Ya, gitu. ada tingkatannya. Dan juga kita kalau misal insya Allah umur panjang kita juga akan merasakannya Iya, gitu kan. betul sekali. Nah, kemudian nih Dok, untuk lansia sendiri, nah kan dokter spesialis penyakit dalam, otomatis juga tahu masalah lansia itu di Indonesia utamanya nih itu seperti apa? Ya. Yang pertama, angka harapan hidup kita itu tambah lama tambah naik. Disebutkan bahwa tahun-tahun belakangan ini angka harapan hidup kita itu 50% lebih. Jadi misalnya dulu umur 50 lah ya. Nah, sekarang tuh naik separuhnya. Jadi angka umur 70, 80 tahun itu tambah banyak masyarakat kita. Populasi lansia tambah lama tambah banyak. Nah, itu juga akan menimbulkan suatu problema tersendiri nantinya kalau kita nggak menangani dengan baik. Oke. Jadi nanti harapannya itu nanti gimana Dok buat lansia itu? Ya, yang pertama memang sesuai dengan tema tahun 2024 ini ya. Harus lansia ini harus benar-benar kita bangun ya, mulai awal harus sehat, harus bermartabat dan bermanfaat untuk masyarakat juga. Di sekitarnya. Tidak jadi dompleng gitu ya. Tidak jadi beban buat orang lain. Ya. Gitu. Intinya dibentuk agar mandiri di hari tua. Ya, betul. Nah, kemudian untuk rumah sakit sendiri Dok, Rumah Sakit Dr. Saleh ini sudah mungkin ada peran tersendiri atau bagaimana untuk lansia ini dalam pelayanan? Ya. Mungkin Mbak Ano bisa. Oh ya, kalau di Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri untuk lansia itu, jadi kita sudah menyiapkan mulai dari depan ya. Di depan itu di poli, jadi kita sudah siapkan untuk jalur fast track. Jalur fast track itu adalah jalur cepat untuk pendaftaran. Jadi lansia-lansia sekarang sudah tidak perlu antri untuk mendaftar supaya mendapatkan pelayanan baik itu di poli maupun di UGD. Nah, untuk di lainnya di ruangan misalnya kita juga sudah kayak memasang pegangan di kamar mandi, terus tempat tidur juga ada pengamannya, pegangan itu, jadi tidak beresiko jatuh terhadap lansia juga. Kemudian untuk penerangan di rumah sakit juga sudah dibuat standar sesuai dengan standar Permenkes ya Dok ya, sesuai dengan standar Permenkes, yaitu 100 sampai 200 lux yang di tempat tidur. Di kamar tidur maksudnya, di ruangan pasien. Yang untuk di ruang perawatan kita buat standarnya itu sudah 250 lux. Nah, itu juga pemasangan bel di kamar mandi. Khawatirnya kan nanti di kamar mandi ada lansia yang ini ya terjatuh, atau keselip, terkunci di kamar mandi. Jadi sudah ada belnya di sana. Selain sudah ada pegangan, di sana juga sudah kita pasangi bel. Sudah ke standar Permenkes jadi Dok, seperti itu. Jadi kira-kira kita sudah ke arah sana. Ya, saya perhatikan juga lantainya juga tidak ada tangga-tangga. Tidak ada tangga-tangga. Terus biar tidak licin. Jadi semua dibuat standar. Terus kita juga sudah siap untuk lansia-lansia yang disabilitas atau yang sudah lemah ya Dok ya. Itu juga penting itu. Ada kursi roda. Terus sudah ada transporter. Transporter itu yang nanti ini ngantarkan pasien misalnya mau ke poli ini nih. Jadi dari poli dalam mau ke poli jantung. Nah, misal beliau tidak bisa jalan, nah kita antarkan pakai transporter, pakai kursi roda. Mau ke ruang rawat inap, nah diantarkan pakai kursi roda atau pakai brankar, juga pakai transporter gitu. Jadi kira-kira untuk pelayanan di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh sudah ini ya Dok ya, sudah memfasilitasi untuk kebutuhan lansia. Jadi luar biasa juga sih dari program-programnya juga kan dari selain juga meningkatkan kualitas hidup dari lansia itu sendiri, juga bisa meningkatkan pelayanan tentunya Pak Dokter. Iya, betul sekali itu. Gitu. Dan juga selain di rumah sakit juga nih Dok,
kan juga lansia ini ternyata juga mendapatkan prioritas khusus dari misalnya kayak bencana alam atau apa itu juga di rumah sakit ini juga mendapatkan prioritas juga ya. Iya, jadi kita memang prioritaskan kalau memang untuk lansia kita prioritaskan. Jadi pelayanannya kita dahulukan. Yang untuk usia-usia lansia itu. Mereka tidak perlu menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terus jika ada nanti juga semisal ya, kita tidak berharap juga ya dok tapi misal ada bencana di rumah sakit ya tentu saja yang kita selamatkan selain anak-anak juga orang tua. Geriatri. Betul. Nah kemudian ini dok, mungkin ada cara nih atau tips buat lansia biar bisa meningkatkan kualitas hidupnya biar menjadi sehat, nyaman dan juga bahagia di hari tua gitu. Iya, jadi secara fisiologis ya normal memang kalau usia bertambah itu organ-organ itu juga akan agak menurun fungsinya ya, yang terutama fungsi pengecapan ya kan, lidahnya akan merasakan makanan tidak seperti yang sebelumnya. Jadi akhirnya apa, nanti langsung makan menurun, biasanya makan 1 piring penuh misalnya ya, karena lidahnya nggak terlalu peka lagi terhadap masakan, jadi akhirnya mengurangi makanannya, porsinya. Yang kedua, ototnya juga jumlahnya akan masa ototnya akan berkurang. Belum lagi kalau ada penyakit penyerta ya Mbak Ana ya. Misalnya sudah ada keropos tulang, pengapuran ya kan. Nah, itu akan membuat hendaya itu ketidakmampuan lansia untuk beraktivitas seperti sebelumnya. Kemudian untuk tipsnya dok, apakah cara agar merubah kualitas hidup untuk lansia itu bagaimana? Nah, yang pertama harus pola makan ya Mbak Ana ya. Pola makannya harus baik, bergizi. Ya. Terus yang kedua olahraga penting ya dok ya. Itu penting tuh. Jadi, paling enggak dok, jalan santai. Itu sepedaan bagus. Boleh ya dok ya? Nah itu bagus juga. Oh iya ya, soalnya kan kita suka sepedaan kan dok ya. Yeah. Jadi bersepeda, terus olahraga, jalan santai, kemudian berenang itu baik. Yeah. Paling enggak satu hari itu 30 menit. Yeah. Dilakukan 3-5 kali seminggu. Itu. Senam juga ya. Senam boleh. Senam itu bagus. Senam. Ya. Memang ada senam untuk lansia sendiri kan. Dikhususkan itu tapi ya. Nah, memang gerakannya tidak terlalu berat, tapi itu cukup untuk mempertahankan masa otot ya. Biar nggak tambah menurun, justru harus tambah lebih kuat. Ya. Terus habis itu hindari rokok ya dok. Nah, rokok, itu juga. Alkohol, terus makan makanan yang beralkohol gitu ya dok ya. Kemudian setelah itu nggak boleh stres. Nah ini penting nih. Ini penting ya dok. Iya. Kadang lansia itu kan bisa saja tingkat stresnya tinggi ya. Masih sama pasangan, atau misalnya pasangan salah satunya sudah tidak ada. Nah itu kan juga termasuk ada beban stresnya tinggi. Ya. Terus ditinggal anaknya sudah berumah tangga sendiri, sudah di luar kota, itu juga masuk tingkat stres yang tinggi. Jadi paling enggak dukungan keluarga itu sangat berperan untuk kesejahteraan lansia, kesehatan lansia itu paling berperan. Itu nomor 1 adalah dukungan dari keluarga. Kalau keluarga sudah tidak mendukung, terus apa daya kita sebagai tenaga kesehatan? Gitu. Oke. Kira-kira tipsnya seperti itu. Oh iya, mungkin itu tips buat lansia agar menjadi sehat, nyaman dan bahagia juga di masa tua gitu. Nah mungkin dok, ini kan sudah lama mengobrol, mungkin ada closing statement dari dokter atau Mbak Ana sendiri? Iya. Dari dulu deh. Boleh. Jadi memang ada suatu statement menjadi tua itu pasti, ya kan? Tapi sehat, bahagia itu adalah pilihan. Ya, jadi lansia itu nanti ada tagline-nya yaitu SMART, SMART. Apa itu SMART? Jadi lansia itu harus sehat, mandiri, aktif dan produktif. Oke. Sudah. Ya. Oke. Kalau statement dari saya, menjadi lansia itu bukan suatu beban, melainkan
menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Iya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Selamat Hari Lansia buat yang memperingati. Lansia terawat, Indonesia bermartabat. Saya undur diri, saya Sivian Fardana. Saya Dr. Habibi. Dan saya Mariana Sigita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama, Dokter. Terima kasih.